Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau benerin magicom ini Bunda, karena sulit sekali untuk ditutup ya. Pasti ada pengait yang lepas. Nah ini mau saya buka aja ya Bunda, karena kalau nggak dibenerin nanti susah untuk ditutupnya. Makanya ini saya cari caranya biar nanti pengaitnya bisa saya kaitkan lagi ya, karena ini sudah sulit sekali ditutup Bunda. Nah saya biasa ya Bunda, kalau di rumah itu sering bongkar-bongkar kayak gini Bunda. Alasannya kalau nunggu suami itu terlalu lama ya, makanya saya sebisa mungkin kerjakan sendiri ya. Kalau saya masih bisa ya saya kerjakan sendiri Bunda. Nah ini saya sambil cari-cari ya Bunda buat buka penutupnya, karena ini memang pengaitnya udah lepas dan susah sekali untuk ditutup Bunda. Nah ini saya mau buka saja karena pengaitnya sepertinya bautnya ada yang lepas Bunda. Nah ini sudah saya buka, saya mau benerin ya Bunda. Nah sebagai ibu rumah tangga kita itu harus multifungsi ya Bunda. Semua harus bisa ya. Kalau kita bisa kerjakan, kenapa enggak ya Bunda? Sebagai ibu rumah tangga tentunya kita harus memiliki wawasan yang luas juga ya. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita hanya mengandalkan suami saja tentunya akan kesulitan ya Bunda, apalagi kalau misalnya suaminya kerjanya jauh. Nah kita sebagai ibu rumah tangga itu harus mandiri, harus bisa segala hal ya. Nah kalau saya sendiri biasanya itu saya kerjakan sendiri Bunda. Dari semua yang bisa saya kerjakan Bunda, angkat galon dan lain sebagainya gitu. Karena saya memang basicnya itu sering ditinggal sama suami ya, kerja dinas luar kota, kadang malah luar Jawa gitu ya. Jadi saya sudah terbiasa apa-apa sendiri Bunda, kecuali memang seperti listrik kayak gitu ya Bunda, saya nggak berani ya, karena di sini kan listriknya tegangan tinggi gitu. Takutnya nanti kesetrum gitu ya Bunda. Tapi kalau masih bisa saya tangani seperti mengganti lampu kayak gitu, insya Allah saya masih bisa Bunda. Kecuali kalau benerin saluran-saluran yang memang ada daya listriknya, itu saya angkat tangannya Bunda, karena saya takut gitu. Tapi kalau untuk hal-hal semacam seperti ini ya, benerin magicom gitu, buka-buka gitu, ya sudah biasa Bunda, karena sudah terlatih ya. Dari kecil memang saya sudah diajarin sama bapak saya untuk mandiri ya. Kebetulan bapak saya itu montir Bunda, montir. Jadi saya dari kecil sudah diajarin gimana nih caranya buka baut gitu ya, buka baut gimana, ngencengin baut gimana. Nah jadi sudah terbiasa ya menggunakan alat-alat perpengkelan kayak tang, terus obeng gitu, sudah biasa Bunda, sudah biasa saya kerjakan dari kecil. Karena bapak kan montir. Dulu saya pas waktu SMA juga sering disuruh-suruh untuk beli onderdil mobil dan lain sebagainya ya. Jadi saya bisa gitu atau tahu gitu Bunda sedikit tentang kayak mobil kena apa kayak gitu ya, bisa gitu Bunda sedikit-sedikit ya. Jadi karena mungkin sudah dilatih dari kecil ya, saya dilatih dari kecil mandiri sama orang tua ya. SD saja saya sudah dilatih untuk mencuci pakaian ya. Waktu dulu itu mesin cuci ya masih belum begitu seperti sekarang ya. Jadi sudah dilatih mencuci secara manual. Caranya mencuci itu gimana, dimulai dari kerah dulu, terus lengan, terus bagian depan, belakang, kemudian di bagian dalam gitu ya. Sudah terbiasa Bunda seperti itu. Kemudian sama ibu juga diajarkan bagaimana caranya memasak gitu. Nah pertama dulu saya waktu SD itu kelas 2 kalau nggak salah ya, udah mulai diajarin sama ibu saya cara mengupas bawang, terusan cara petikin sayur gitu ya. Jadi Bunda bisa ajarkan ke anak-anak Bunda untuk belajar aktivitas rumah ya, seperti menyapu kayak gitu ya, yang ringan-ringan saja Bunda.
metikin sayur, terusan ngupas bawang gitu ya, motong-motong bawang ya, dengan kita awasi ya tentunya karena menggunakan benda tajam. Nah, nanti kita bisa melatih anak-anak kita dari hal-hal yang kecil gitu ya, nanti mereka akan terbiasa. Kayak saya ngajarin Mbak Ara untuk masak telur sendiri, goreng sosis sendiri, saya ajarin tapi saya pantau Bunda, saya liatin ya, takutnya nanti kan minyaknya ya Bunda, takut kesiram atau gimana gitu. Pokoknya kita pantau saja. Kemudian ngajarin jemurin baju, nyuci sepatu, terus nyuci seragam yang sudah dipakai. Saya ajarin Bunda karena tidak selalu menggunakan mesin cuci ya Bunda. Kita ajarkan pelan-pelan anak kita agar anak kita itu terbiasa dan menjadi kebiasaan. Dan seperti kita beribadah gitu ya Bunda, harus tepat waktu. Nah, anak saya ajarkan seperti itu ya Bunda. Jadi sebagai ibu rumah tangga itu benar-benar harus mandiri dari segala bidang ya Bunda. Kecuali memang yang berisiko tinggi ya, itu sebaiknya kita minta bantuan ya. Kalau misalnya tidak ada anggota keluarga atau suami di rumah gitu, kita bisa meminta bantuan ke orang lain ya. Nah, jadi kita belajar untuk bisa menghadapi situasi yang mungkin akan terjadi kapan saja ya Bunda. Misalnya kayak gini ya Bunda, tiba-tiba magicom saya itu ditutup, itu susah banget ya. Gimana nih caranya ya saya buka sendiri. Terus kayak kemarin ada gotnya mampet gitu ya Bunda, gimana nih caranya biar nggak gotnya itu bisa lancar ya, saya bersihin sendiri kayak gitu Bunda. Jadi kita jangan mengandalkan suami ya, kita kalau bisa itu harus bisa gitu, bisa segalanya ya Bunda, Wonder Woman gitu Bunda, karena kita sebagai ibu rumah tangga itu memang harus dituntut untuk semuanya bisa ya, dari mengatur ekonomi, memasak, mengatur kebutuhan keluarga dan lain sebagainya ya Bunda. Kita itu peranannya banyak sekali ya, jadi kalau bisa kita itu lebih rileks ya Bunda, jangan terlalu tegang. Nah, kalau ada masalah itu jangan terlalu banyak dipikirkan ya Bunda. Mungkin dulu saya sering sekali memikirkan banyak hal yang memang seharusnya tidak saya pikirkan ya Bunda, sampai saya terkena asam lambung gitu. Tapi sekarang saya sudah menerapkan gaya hidup minimalis, jadi semuanya saya minimalisir ya, terutama untuk pikiran ya, itu sangat berpengaruh sekali Bunda. Sebagai ibu rumah tangga itu harus sehat jasmani dan rohani ya Bunda. Nah, tentunya ibunda-bunda yang belum kena MAH ini banyak sekali yang sering sekali terjadi pada ibu rumah tangga ya. Kenapa bisa terjadi MAH? Yaitu karena terlalu banyak pikiran yang harus kita pikirkan ya. Semua kebutuhan rumah tangga dan lain-lainnya kita semua yang handle kan. Jadi ibaratnya kita ini sebagai menteri itu menteri semuanya ya Bunda, menteri keuangan, menteri kebersihan, menteri semuanya ya. Jadi kalau kita nggak benar-benar bisa mengelola pikiran kita, yang ada kita cepet stres gitu ya. Nah, ini yang membuat banyak sekali ibu rumah tangga itu kadang terkena asam lambung ya. Nah, sebaiknya Bunda harus jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit ya Bunda. Saya merasakan sering sekali kambuh ya Bunda, padahal saya sudah santai gitu ya, cuma mungkin karena aktivitasnya yang terlalu padat ya Bunda. Nah, karena saya sudah bawaan punya asam lambung, akhirnya kan karena terlalu capek. Kalau asam lambung itu memang nggak boleh terlalu capek, diforsir tenaganya ya Bunda. Nah, itu kadang kalau pas kambuh ya kambuh gitu Bunda, cuma ya nggak terlalu saya pikirkan sekali ya Bunda. Kalau saya ibaratnya kambuh ya minum obat kayak gitu ya. Sebenarnya sih itu nggak menyelesaikan masalah ya Bunda, karena obat itu hanya pereda nyeri ya. Yang harus kita ubah adalah pola pikir kita ya.
Cuma mungkin karena saya sudah GERD gitu ya, jadi penyembuhannya itu agak lama Bunda. Tapi alhamdulillah ya, sekarang sudah bisa beraktivitas dan berbagi pengalaman dengan bunda-bunda ya. Nah ini saya lagi beresin obat-obat yang memang sudah nggak diminum ya. Kadang saya itu stok Bunda, kayak paracetamol kayak gitu saya stok ya, takutnya pas nanti suatu hari atau kapan gitu tiba-tiba anak panas gitu ya, atau saya panas, suami panas gitu, jadi saya sedia paracetamol ya Bunda, dan obat-obat lainnya seperti obat batuk, obat pusing, obat mencret gitu saya sedia. Nah ini saya mau sambil masak ya Bunda, masak nasi, karena ini kebetulan suami juga lagi masih dinas di luar kota ya, jadi saya masaknya agak siangan sedikit ya. Tadi saya sudah sarapan. Nah, karena kita sebagai ibu rumah tangga itu multifungsi, sebaiknya kita sering mengkonsumsi vitamin ya Bunda, agar kita tetap fit, tetap sehat ya. Apalagi cuaca sekarang ini sedang nggak bagus ya Bunda, jadi jaga kesehatan kita ya, agar kita tidak mudah sakit gitu Bunda. Nah ini saya mau masak nasi ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.